Cara mudah bayar hutang by Muya Lala. Halo guys, saya lagi terlintas nih sebuah pikiran yang terjadi pada diri saya tahun 2007, dan mungkin kejadian ini bisa diambil hikmahnya bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama ya guys untuk saat ini. Nah, kejadian 2007 adalah saya terzolimi dalam sebuah bisnis di mana saya harus menanggung dan menyelesaikan tanggung jawab sebanyak 300 juta. Nah, tanggung jawab ini sebenarnya bukan untuk saya, melainkan mitra bisnis saya yang tidak bertanggung jawab. Kewajiban yang harus saya bayar sebanyak 300 juta. Kita anggap ini adalah hutang yang harus saya selesaikan sebanyak 300 juta dalam waktu cepat dan dekat. Bukan hutang cicilan seperti Anda cicil mobil atau rumah. Dan ini hutang yang bisa kita cicil selama 4 atau 10 tahun dengan biaya rata-rata 3,6 sampai 4 juta. Dan sayangnya bukan hutang ini yang saya dapati guys. Hutang yang saya dapati adalah hutang yang dibayar harus dengan secepatnya dalam waktu yang terdekat. Ketika kita dalam posisi terzolimi, biasanya nih guys, orang-orang yang terzolimi doanya diijabah cepat oleh Allah. Nah, mau gak doanya diijabah cepat? Ya, harus terzolimi. Tapi jangan ya guys ya, ada kok. Kita bahagia, doa kita bisa dijawab Allah dengan cepat. Itu pilihan yang terbaik. Nah, dan dari kejadian ini guys, kebayang Anda harus bayar 300 juta dalam waktu tercepat dan terdekat. 2007 saat itu ekonomi masih enak ya guys ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kita punya hutang, aduh ini ampun deh, kita nggak punya hutang aja hidup kita udah seperti ini, bener nggak sih? Apalagi ada pandemi, ada covid gitu kan. Nah, saat itu saya hanya berpikir, saya berdoa dengan teknik ikhlas yang saya dapatkan, yang saya terapkan sampai saat ini. Apapun yang saya mau, saya terapkan teknik-teknik ini. Nah, saya minta kepada Allah, langsung tujuannya adalah uang untuk membayar semua kewajiban saya. Nah, kali pertama yang saya harus rubah adalah apa? Saya tidak memiliki hutang 300 juta. Saya memiliki deposito 300 juta. Itu yang harus saya rubah. Dan kenyataannya apa? Agak sulit guys. Saat itu bertepatan sekali di mana debt collector banyak datang. Stres, kita harus bayar puluhan juta saat itu. Kayaknya dirubah jadi deposito itu agak sulit ya. Tapi suka nggak suka, mau nggak mau, demi untuk menyelesaikan semua, saya merubah pikiran saya. Saya punya deposito. Terus apa guys? Kita ikhtiar. Mungkin kalau pakai pemikiran kita itu tidak masuk akal, tapi ingat, bagi Allah tidak ada yang tidak bisa diijabah atau dikabulkan atau diselesaikan. Jadi kita limpahkan semua kepada Allah, kita ikhtiar. Dan apa guys, saat itu mungkin ya teman-teman, jika ada yang merasakan kondisi seperti itu, pasti teman-teman benci, ya nggak sih? Benci dengan orang-orang yang membuat kita sengsara, benar nggak sih? Itu banyak yang terjadi. Tapi apa guys, saya tidak pikirkan itu semua. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya menyelesaikan. Dan apa guys, saat itu saya rubah. Bagaimana saya bisa semangat untuk mendapatkan uang dan saya bisa menyelesaikan dengan cepat. Saya rubah mindset saya adalah apa? Saya setiap dapat uang dan saya keluarkan uang tersebut untuk sedekah. Jadi saya berikan, saya bayar ke debt collector 20 juta, 30 juta, itu saya niatkan sedekah. Saya sedekah saat ini 20 juta, 30 juta. Sampai akhirnya apa guys? Selesai tidak butuh puluhan tahun. Hanya dalam proses 1 tahun itu saya selesaikan. Tanpa menjual apapun. Dan disitulah saya
seolah-olah bersedekah 300 juta guys, dan saya mengikhlaskan semua yang terjadi dalam diri saya. Dan apa guys, ternyata selesai saya menyelesaikan hutang saya 300 juta tahun 2007. Saya bukan semata-mata cuma selesai hutang, saya bisa bangun usaha tanpa modal, yaitu terapi totok cantik di Kalibata City. Saya juga gak sadar, saya mereview diri saya tahun 2014. Itu saya berangkat umroh biasa. Dan tahun 2016 saya berangkat umroh Ramadan, hari raya di sana. Artinya setelah saya punya hutang dan saya selesaikan semua kewajiban saya dapat reward guys. Bisa bangun usaha tanpa modal, bisa umroh 2 kali di tahun yang berbeda. Dan tanpa sadar juga di tahun 2017 saya berangkat ke Eropa Timur. Di sana ada beberapa negara yang saya kunjungi. Dan tanpa sadar juga akhirnya mental saya kuat dalam menghadapi apapun guys. Karena di situ banyak banget kejadian yang real yang kita harus hadapi. Coba kebayang guys ya, seorang debt collector yang maki-maki dan marah-marah terhadap kita gitu ya, kita hadapi semua. Nah, itu mental tambah kuat gitu. Jadi, dan saya review semua dan saya bayangkan setelah saya punya hutang, ternyata kok saya mendapatkan reward yang banyak ya. Dan saya berpikir 300 juta yang kemarin itu bukan musibah, tapi 300 juta yang kemarin itu adalah sebuah pembelajaran di mana saya mendapatkan sesuatu yang lebih dari 300 juta yang saya dapatkan sampai saat ini. Dan yang paling berharga adalah apa? Teknik ini saya pegang seumur hidup saya untuk semua. Apapun penyelesaian yang harus saya lakukan, apapun keinginan-keinginan yang baik yang harus saya gunakan. Dan saya pun berbagi kepada teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang telah belajar, bahkan ketika mereka punya masalah mereka baru belajar. Nah, itulah manusia. Kalau bisa jangan sampai punya masalah baru belajar. Dan bagusnya juga masalah jadikan sebuah pembelajaran. Nah, itu pengalaman hidup saya, itulah yang bikin saya kuat dalam menghadapi apapun guys. Banyak hikmah yang saya ambil dari hutang 300 juta tersebut, bahwa ketika kita memiliki hutang sama siapapun, pasti kita bawaannya malas membayar, benar gak sih? Tapi apa, gimana caranya kita semangat membayar? Kita niatkan sedekah guys ke orang tersebut. Jadi kita membayar hutang kita sebenarnya itu kewajiban, tapi itu berat. Kalau kewajiban berat, tapi kalau sedekah kita ikhlas gitu ya, Allah lipat gandakan. Nah, coba bayangkan, itu cuma diputar dari mindset, dari pemikiran aja, seperti itu. Dan kedua apa, bagi teman-teman yang punya hutang atau yang mengutangi, itu satu, jangan hujat mereka sedikit pun apapun itu. Jadi jangan hujat orang yang Anda pinjami, atau jangan hujat orang yang Anda pinjami lah ya gitu. Kalau kita kan punya hutang, posisinya adalah posisi terzolimi, benar nggak sih? Tapi kalau kita mengutangi adalah posisi kita menolong. Nah, jangan hujat mereka sekalipun mereka tidak bayar. Tapi rubahlah itu menjadi sedekah Anda kalau Anda mau dan ikhlas, karena rewardnya luar biasa ketika Anda mengikhlaskan. Tapi kalau Anda pengen dibayar tunai, tagihlah sesuai aturan ajaran agama kita, yaitu kalau di Islam 3 kali kita menagih, kita lepas dari tanggung jawab, seperti itu. Dan kita doakan orang tersebut berkelimpahan uang sehingga dia bisa membayar dan menyelesaikan hutang piutangnya terhadap kita. Nah, saya bahas ini kenapa guys? Saya teringat aja flashback masa lalu saya, dan saya juga pengen bagi teman-teman yang kesal dengan orang yang diberikan pinjaman tapi tak mau bayar gitu ya. Daripada Anda ngumpat energi capek pikiran Anda untuk ngumpat mereka, lebih baik Anda ikhlaskan, Anda tagih 3 kali dan Anda niatkan sedekah jika itu Anda mau dan pilihannya. Tapi pun kalau Anda tidak mau, ya Anda harapkan Anda terus berusaha dan berikhtiar, seperti itu guys. Nah, saya buat ini bukan semata-mata untuk menyindir orang yang punya hutang, tidak.
Tidak ada sedikit pun. Saya hanya ingin berbagi ke teman-teman bagaimana kita menyelesaikan hutang secara mudah dan ringan adalah rubah konsep kita bahwa kita bersedekah. Membayar hutang adalah bersedekah. Sehingga kita ringan sekalipun ratusan juta. Oke guys, terima kasih dari saya Muya Lala. Mau belajar tekniknya? Hubungi Muya Lala.